Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official lah. Kalian tentunya ingatkan dengan beberapa hari yang lalu ada eyang-eyang yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba memuji Presiden Prabowo Subianto. Ya, seperti gajah di balik bakwan lah kira-kira kan. Yang ujung-ujungnya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencarikan pekerjaan anaknya. Nah, kabarnya sekarang tuh yang ngambek ya, katanya ya merasa dicuekin dengan Presiden Prabowo Subianto, susah ditemuin. Ya wajar lah dong Eyang, itu kan seorang presiden. Pak Prabowo Subianto kan seorang presiden, jadi banyak pekerjaan yang harus beliau selesaikan. Ditambah lagi kemarin kan ada perang dagang Amerika yang menaikkan impor pajak sebesar 32% kepada negara kita. Jadi Eyang mohon bersabar dong, ngantri lah kira-kira. Nah, tentunya ada yang tak kalah menarik juga nih. Ada pejabat, mantan pejabat lah kira-kira, mantan pejabat Pak Jokowi kemarin yang membongkar atau membeberkan, katanya Eyang Amin Rais pernah menerima aliran dana nyasar dari koruptor di saat Eyang menjabat sebagai ketua MPR. Waduh, nih Eyang diam-diam ternyata pemain juga ternyata. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita berbicara. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Pemirsa, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkapkan kegelisahannya karena dalam beberapa waktu terakhir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sulit dihubungi. Sudah 3 bulan Amin berupaya menghubungi Prabowo tapi tidak juga direspon. Saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian Pak Ajudannya bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang 2 hari sudah pergi ke Australia. Ya sudah gitu ya. Masa please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Ya. Ya, jadi melihat kemarin konsep. Jadi mau dimaklumi umur segini ya lagi lucu-lucunya. Kan juga bisa. Maka uang presiden pasti sibuk lah. Rasanya gaji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. 2 kali ya. 2 kali. Kami nah, ini ketawa. Tidak ada. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Adakah yang masih ingat dengan video ini? Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik. Kalau perlu sambil engklek ya. Seperti yang kita ketahui bahwa video tadi adalah video Amin Rais yang berjanji jika Jokowi menang di Pilpres 2019 dirinya akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bolak-balik. Luar biasa ya nyali Mbah Amin ini. Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Mas Mumtaz, kamu apa-apa nggak kalau dianggap sebagai wah ini anak nih benar-benar kurang ajar, kualat sama orang tuanya? Karena begini, ini akan netizennya akan gini nih, saya udah ngebayang nih, karena Mumtaz bilang bahwa jangan bikin onar, jangan ini, sementara saat ini yang paling sering menyerang Pak Jokowi salah satunya adalah Pak Amin Rais. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Mumtaz itu sebenarnya itu mengarahkan ke Bapak Amin Rais. Pak, udah nggak usah gaduh politik ini. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi, aku tuh sebenarnya membela Pak Jokowi itu bukan secara personal, tapi secara kelembagaan gitu lah Mbak ya. Jadi itu hari ini itu semua pemimpin negara ini lagi susah. Negeri superpower adidaya macam Amerika aja juga kewalahan kok menghadapi pandemi ini. Ya, jadi ini negara kita, negara berkembang, bukan negara maju. Jadi inilah definisi buah jatuh dari pohonnya jauh banget. Lagi ditambah dengan politik yang gaduh pasti makin akan ambruk gitu loh. Jadi sudahlah, kita semua bahu-membahu. Kalau Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang. Jadi nggak jadi gaduh kan? Jadi nggak jadi gaduh gitu. Jadi ini ngasih api nih, aku siram air gitu loh. Ini ngasih api lagi, aku siram air gitu. Tapi nanti ya kata penghuni kolam begini nih, settingan dibayar amplop cair. Jadi di sini kita paham siapa sebenarnya yang settingan. Jadi wajar kalau mereka kemarin teriak-teriak Pak Jokowi settingan, padahal mereka sendiri.
ini rumah Pak Jokowi ini. Lihat nih. Setiap hari, perharinya mencapai 1.500 orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Bayangin tuh. Ini kaget ya, ini sekarang berarti boleh apa itu berfoto ke dalam rumah Pak Jokowi, Masya Allah. Kamera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kenapa Bu nangis? Kesan-kesannya apa Bu? Saat ketemu sama Bapak? Ngefans banget sama Pak Jokowi dari dulu. Saya pengen ketemu segala seumur hidup sekali. Sekarang udah keturutan, alhamdulillah. Semoga Pak Jokowi selalu sehat, panjang umur. Terima kasih sudah membangun Indonesia jadi lebih maju, Pak. Terima kasih. Iya Bu. Namanya siapa? Saya Alita. Dari mana Bu? Dari Sidoarjo. Oh, acara ke Solo? Ini orang tua di sini mudik. Oh mudik. Gimana perjalanannya lancar? Perjalanannya lancar nggak? Ya alhamdulillah lancar lewat tol. Berkat Pak Jokowi pembangunan. Masya Allah. Selama 10 tahun alhamdulillah. Harus sekali saya Pak. Oke, makasih. Hati-hati Bu ya, kembali silakan. Anaba lewat jalan tol nggak kira-kira? Sambil lihat kamera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan. Nah, tuh lihat tuh, padahal hujan deras, tapi yang berkunjung tetap ramai. Kamera Bu, 1. Kamera Bu, kamera ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Kamera 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kamera 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mosok iya settingan macam ini. Jangan panas lah kalian. Kamera 1, 2. Jadi beda loh. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Iya, oke. Kamera 1,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah ya. Olahraganya apa, Mas? Tenis, badminton, basket, sutradara. Apa? Sutradara. Apa itu? Iya, bagian yang film itu loh, Mas. Yang buat film dulu. Basket masih ya? Tenis, badminton, terus badminton, sepak bola, basket, renang. Wah, banyak sekali. Kalau cita-cita? Banyak banget ya. Presiden. Asik. Kayak Mbak Howi ya. Selamat ya. Dari mulai sekarang pastikan asupan gizinya baik, nutrisinya sehat yang baik, supaya akan dapat pasokan nutrisi yang baik. Lalu biasakan dari mulai sekarang untuk mengatur waktu. Dari kemarin saya ngebahasin tentang satu kebijakan pemerintah Amerika, masalah reciprocal tariffs, di mana Indonesia juga terdampak daripada kebijakan itu karena Indonesia dikenakan reciprocal tariff sebesar 32%. Artinya setiap barang yang diekspor dari Indonesia ke Amerika dikenakan bea masuk sebesar 32%. Dampak utama daripada kebijakan ini otomatis dirasakan oleh para konsumen yang biasanya mengkonsumsi barang-barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor dari Indonesia, karena dikenakan reciprocal tariff sebesar 32%. Tapi jangan lupakan, bukan hanya para konsumen yang di Amerika sana yang merasakan dampak daripada kebijakan itu. Ada domino efeknya. Kita yang di Indonesia pun juga akan ikut merasakan dampak daripada kebijakan ini. Dengan biaya masuk yang tinggi, harga ikutan naik. Dari harga yang naik, ini akan menurunkan daya beli. Dari turunnya daya beli, otomatis ekspor kita akan turun. Dan ekspor turun, otomatis kita akan mengurangi produksi. Dan ini bisa membuka peluang PHK besar-besaran. Salah satu caranya untuk menangani hal itu adalah dengan kita mau mengkonsumsi barang yang diproduksi dalam negeri kita sendiri. Selain melepas ketergantungan kita terhadap pasar global, ini juga bisa meningkatkan ekonomi dalam negeri. Nah, dengarin Tuan Abah, yang pastinya Presiden Prabowo akan mempercepat hilirisasi. Dan kalau kita bicara tentang Amerika, ini sebagai ajang balas dendam kita untuk Amerika. Mereka aja mempersulit ekspor kita, kenapa kita nggak mempersulit ekspor mereka? Dalam hal ini, contoh konkretnya adalah dengan memilih menggunakan bahan bakar yang diproduksi oleh Pertamina dibandingkan punya Shell, karena banyak banget nih ajakan untuk pakai bahan bakarnya Shell belakangan ini. Ya, kenapa? Karena bahan bakar daripada Pertamina juga standarnya nggak kaleng-kaleng. Bahkan Pertamina sekarang ini banyak banget nih mengundang para ahli untuk ikut mengecek nih standar daripada kondisi BBM-nya yang diproduksi oleh Pertamina. Nah, dengarin tuh, cintai produk negeri sendiri. Jadi nggak perlu diraguin lagi, dibanding memperkaya yang di sono, mending memperkaya apa yang ada di dalam negeri kan. Presiden Prabowo Subianto mempunyai 3 jurus untuk menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor barang asal Indonesia. Ketiganya adalah memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudi Valdrino kepada wartawan di Jakarta, Kamis 3 April 2025. Upaya memperluas mitra dagang dilakukan dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, yakni aliansi ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global. Keanggotaan ini memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi internasional. Indonesia juga melanjutkan negosiasi dagang penting, termasuk CPTPP, IEU-CEPA, dan IEA-EU-CEPA. Langkah kedua, percepatan hilirisasi SDA dilakukan dengan menekankan pentingnya mengolah sumber daya alam dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Langkah ketiga, memperkuat daya beli masyarakat dengan program makan bergizi gratis yang menargetkan 82 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Juga akan dibentuk 80.000 koperasi desa merah putih untuk memperkuat ekonomi desa dan memperluas lapangan kerja. Strategi ini mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB Indonesia. Dia meyakini 3 kebijakan itu mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global. Jadi manfaat dari makan siang gratis itu bukan hanya anak sekolah saja. Di sana juga di sana juga akan ada petani, ada juga pedagang. Jadi secara tidak langsung akan ada perputaran ekonomi dari bawah.
Begitu juga masalah mempercepat masalah hilirisasi dan juga koperasi desa. Dan yang paling utama tentunya harus dimulai dari masyarakatnya sendiri, yaitu dengan mencintai produk-produk di dalam negeri sendiri. Seperti tadi Pertamina kan yang kemarin banyak sekali anak abah yang meneriakan masalah pindah ke sel katanya. Nah, secara tidak langsung itu kan merugikan negara kita sendiri. Yang ada memperkaya negara tetangga, negara orang lain. Dan ya ujung-ujungnya menyalahkan pemerintahan kita sendiri. Ya, gitulah anak abah. Dah pokoknya kalau masalah kunjungan, nah itu sudah terbongkar kan. Jadi di sini kita paham siapa sebenarnya yang settingan. Itu video abah kalian di saat Pilpres kemarin. Dan itu terbukti. Jelas itu kan, tim suksesnya abah kalian membagikan amplop kepada ibu-ibu. Siapa yang paling erat pelukannya, siapa yang paling heboh. Siapa yang paling heboh aktingnya, amplopnya yang paling tebal. Jadi dibandingkan tadi dengan Pak Jokowi kan, walaupun hari hujan deras tapi tidak mengurungkan niat warga untuk berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan bayangkan tuh, satu hari bisa tembus 1.500 orang atau 1.500 warga yang berkunjung ke rumah beliau. Jadi mosok iyo settingan, mosok iyo warga rela berhujan-hujan hanya untuk mendapatkan amplop? Jelas bukan, karena ini adalah momen di mana warga Indonesia kapan lagi kan bisa berfoto dengan mantan presiden ke-7 yang begitu banyak jasanya selama 10 tahun kemarin. Yang dikatakan dengan ibu itu tadi ya, beliau juga merasakan dampaknya di saat mudik sekarang ya, arus mudik yang begitu lancar. Jelas ada faktor Pak Jokowi di sana karena pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan yang lainnya. Nah, pokoknya kalau masalah Eyang Amin ya mohon dimaklumi, memang Bapak Presiden kita sekarang lagi sibuk-sibuknya, apalagi ditambah ternak kalian, ditambah pendukung kalian yang selalu bikin gaduh di negara ini. Ya ditambah lagi ya memang karena ada perang dagang Mamarikah kemarin. Jelas Presiden Prabowo Subianto sedang sibuk memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Bukan memikirkan kesejahteraan anaknya. Nah, saya akhiri pokoknya salam waras, salam cerdas, salam damai. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.